Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Yulia Rizka SPD, peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 36, Kelompok 2 tahun 2021 akan mempresentasikan hasil aktualisasi yang berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Aljabar Siswa di SMP Negeri 1 Atap Bekawan Luar. Adapun tahapan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini, yang pertama, membuat telaah staf. Yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, konsultasi dengan guru senior. Yang keempat, melakukan tes awal. Yang kelima, membuat RPP dan latihan berstruktur. Yang keenam, pelaksanaan latihan berstruktur. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir dan pelaporan kegiatan. Kegiatan yang pertama ialah membuat telaah staf. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan naskah draft telaah staf yang kemudian dikonsultasikan dengan kepala sekolah hingga akhirnya ditandatangani sebagai persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi di kelas. Kegiatan yang kedua ialah konsultasi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini, penulis mendiskusikan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah memberikan arahan dan masukan dan berharap kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal. Tahapan selanjutnya ialah konsultasi dengan guru senior. Dalam hal ini, bahan diskusi ialah tentang pelaksanaan pembelajaran, pembuatan bahan ajar, RPP, dan pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan selama tahapan kegiatan aktualisasi. Beliau memberikan kepercayaan penuh kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan selanjutnya ialah pelaksanaan tes awal. Tes awal diberikan kepada siswa kelas 7 dalam 5 butir soal uraian yang telah disesuaikan dengan indikator pemahaman konsep. Hasil pretest selanjutnya dievaluasi sebagai acuan untuk melihat peningkatan pemahaman konsep siswa. Kegiatan yang kelima ialah penyusunan RPP dan latihan berstruktur. Diawali dengan mencari referensi materi ajar, kemudian penulis membuat soal-soal sesuai dengan indikator pemahaman konsep. Berikutnya, RPP dan latihan berstruktur dikonsultasikan kepada kepala sekolah dan guru senior dan ditandatangani sebagai bentuk persetujuan. Kegiatan yang keenam ialah pelaksanaan latihan berstruktur. Pelaksanaan latihan berstruktur dilakukan dalam 4 pertemuan. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian apersepsi. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok. Siswa menyelesaikan 2 latihan berstruktur yang diberikan secara bergantian. Latihan struktur yang pertama memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah daripada latihan berstruktur yang kedua. Setelah menyelesaikan latihan berstruktur dalam kelompoknya, siswa secara bergantian mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil yang mereka peroleh. Kegiatan selanjutnya ialah mengerjakan latihan secara mandiri. Latihan ini terkait dengan materi ajar yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Semua tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama berulang di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, hingga pertemuan keempat. Kegiatan selanjutnya ialah pelaksanaan evaluasi akhir dan membuat pelaporan hasil kegiatan. Pelaksanaan evaluasi akhir dilakukan selama 60 menit dalam 5 butir soal uraian yang telah disesuaikan dengan indikator pemahaman konsep. Hasil postes selanjutnya diperiksa dengan berpedoman pada pedoman penskoran yang telah dibuat dan hasilnya disampaikan kepada kepala sekolah. Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan menyusun laporan aktualisasi. Setelah kegiatan selesai, maka dapat dilihat bahwa nilai tes akhir siswa mengalami peningkatan. Tes akhir siswa memiliki rata-rata 82, sedangkan tes awal siswa hanya memiliki rata-rata 30.
keterkaitan kegiatan aktualisasi dengan nilai dasar PNS. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, nasionalisme, memberikan pembelajaran tanpa membedakan siswa. Yang ketiga, etika publik, melakukan setiap kegiatan dengan sopan dan santun. Yang keempat, komitmen mutu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, anti korupsi. Setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan diskusi yang telah dicapai. Adapun keterkaitan kegiatan aktualisasi dengan substansi kedudukan dan peran PNS ialah untuk whole of government, berkonsultasi dan berkolaborasi, pelayanan publik. Setiap kegiatan didasarkan untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Manajemen ASN melakukan setiap kegiatan dengan profesional. Berikut kesan siswa dan guru SMP Negeri 1 Atap Bekawan Luar terhadap pembelajaran matematika dengan metode latihan berstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati, saya salah satu guru SMP 1 Atap Bekawan Luar. Semenjak kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Suci, anak-anak lebih semangat belajar dan hasilnya lebih baik. Nama saya Maulidia Samarita, saya kelas 7 SMP 1 Atap Bekawan Luar. Saya suka belajar kelompok karena saya kalau nggak paham saya nanya sama kawan. Jadi sekarang saya sudah paham dengan matematika. Perkenalkan, nama saya M. Ajari Al-Akbar, kelas 7 sekolah SMPN 1 Atap Bekawan Luar. Saya senang belajar matematika. Saya sekarang lebih mudah memahami belajar matematika. Dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi, maka dapat disimpulkan bahwa metode latihan berstruktur memberikan dampak dalam peningkatan pemahaman konsep aljabar siswa. Setelah melakukan kegiatan, maka saya menyarankan untuk penerapan metode latihan berstruktur di masa berikutnya. Diharapkan hendaknya lebih memantapkan soal-soal dan materi yang akan diajarkan agar peningkatan pemahaman siswa semakin maksimal. Demikianlah eviden kegiatan aktualisasi peningkatan pemahaman konsep aljabar siswa di SMP Negeri 1 Atap Bekawan Luar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.